Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Hujjah atau Idah Al-Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid dini wa fahmihi wal amali bihi wa da'wati ilaih. Itu penjelasan tentang manhaj salaf di dalam belajar agama, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Bagaimana para ulama salaf di dalam belajar agama, di dalam memahami agama, di dalam mengamalkan dan mendakwahkannya. Kita sudah baca sampai bab wujub at-taslim li nususil kitabi was sunnah. Itu kewajiban bagi seorang muslim untuk menerima nas-nas Al-Quran atau sunnah. Pembahasan kita malam ini kita lanjutkan, yaitu ke bab la ghina lil Qur'ani anis sunnah. La ghina anil Qur'an lil Qur'ani anis sunnah. Artinya bahwasanya Al-Quran sangat membutuhkan sunnah. Al-Quran butuh kepada sunnah. Maksud sunnah yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih dalam pembahasan. Intinya itu jima' abwabit ta'rif bil mahajjah wa bayan manhajit talaqqi. Itu masih dalam judul umum tentang pengertian al-mahajjah dan penjelasan tentang cara belajar. Cara belajar. Cara mempelajari agama. La ghina lil Qur'an anis sunnah. Al-Quran butuh kepada sunnah. Artinya tidak mungkin kita belajar agama hanya berpegang kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu butuh kepada sunnah? Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi SAW lah yang menjelaskan secara detail, rinci, banyak permasalahan yang mungkin disebutkan umum begitu saja di dalam Al-Quran. Banyak permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalam Al-Quran umum tanpa terinci, dirinci di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi SAW. Makanya Al-Quran membutuhkan kepada sunnah, membutuhkan hadis Nabi SAW. Maka tidak ada ceritanya seorang muslim belajar agama, dah kita pakai Al-Quran saja, tidak usah pakai hadis-hadis, tidak usah pakai sunnah. Tidak mungkin. Kita baca, qala ta'ala, kata beliau, qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata beliau, pengarang kitab hafizahullah,
Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepada engkau adz-dzikr, itu Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia itu apa yang telah diturunkan kepada mereka. Siapa yang menerangkan, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin kita belajar agama ambil Quran terjemahan saja, tidak usah nengok-nengok hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, urusannya. Berhati-hatilah mereka, orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti mereka ditimpa fitnah. Ditimpa fitnah. Itu ditimpa kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang ingin menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berarti tidak mungkin kita berlepas dari sunnah, dari hadis dalam belajar agama ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajari mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, itu sunnah. Yang dimaksud dengan al-hikmah di sini dikatakan oleh Yahya ibnu Abi Katsir dan Qatadah, kemudian Al-Hasan menafsirkan al-hikmah yaitu as-sunnah. Di Al-Quran, sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan. Maka berarti kedua-duanya sama-sama wahyu. Kalau Al-Quran wahyu yang makna dan kalimatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, makna dan kalimatnya, kata-katanya berasal dari Allah, sehingga tidak boleh untuk dirubah sekalipun satu huruf. Adapun sunnah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga, akan tapi disampaikan melalui lisan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kedua-duanya sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kedua-duanya sama-sama wajib untuk diikuti. Kemudian selanjutnya beliau membawakan athar, baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para ulama. Kata beliau hafizahullah, wa 'anil Miqdad ibni Ma'di Karib al-Kindi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran, Al-Kitab, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengannya. Apa yang dimaksud dengan yang semisal dengannya?
Yaitu sunnah hadis Nabi. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, dan juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW As-Sunnah. Jadi kedua-duanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, ala yushiku rajulun yanthani syaba'ana ala arikatih. Ketahuilah akan ada nanti itu kekhawatiran dari Nabi SAW, orang yang duduk dalam keadaan kenyang sambil bersandar di atas bantalnya. Kemudian dia mengatakan, alaikum bil Quran, udah cukuplah kalian pakai Al-Quran, tidak usah pakai sunnah-sunnah. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluh, wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Maka apa yang kalian temukan di dalam Al-Quran dikatakan halal, itu yang halal, yang dihalalkan. Apa yang kalian temukan di dalam Al-Quran haram, maka itulah yang diharamkan. Sudah cukup pakai Al-Quran. Ini nanti akan ada orang yang mengatakan seperti itu, dan terbukti. Makanya ada kelompok namanya ingkar sunnah, kelompok ingkar sunnah, dan sudah lama muncul, yang diperangi oleh para ulama, dalam artian yang dibantah, dijelaskan kesesatannya oleh para ulama. Akan ada orang-orang yang seperti ini nanti. Maka apa yang kita lakukan kalau seandainya kita temukan seperti itu? Diajarkan oleh para ulama bagaimana kita apabila bertemu dengan orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Apa nama pemikirannya ini, Pak? Ingkar sunnah. Dari Habib bin Abi Fadalah Al-Makki, beliau berkata, tatkala Masjid Jami' dibangun, ketika itu ada Imran bin Husain tengah duduk-duduk. Fadzakaru indahu syafa'ah, maka mereka orang-orang yang ada di sekitar Imran bin Husain pun berbicara tentang syafaat, masalah akidah. Faqala rajulun minal qaum, ya Aba Nujaid, atau ya Aba Najid, innakum latuhadditsuna bi ahadits ma najidu laha aslan fil Quran. Wahai Abu Najid, kalian ini berbicara, menyampaikan perkataan-perkataan, hadis-hadis yang kami tidak temukan di dalam Al-Quran. Kami tidak temukan, tidak pernah kami dapatkan di dalam Al-Quran. Nah, kalian kalau apanya mungkin dah kalian membuat hal-hal barulah dalam agama ini. Tidak ada dalam Al-Quran, kalian sampaikan, kalian ajarkan. Yang diajarkan padahal adalah hadis Nabi SAW. Faghadiba Imran bin Husain, maka Imran bin Husain pun marah. Wa qala li rajul, kemudian beliau berkata kepada laki-laki itu, qara'tal Quran, kamu sudah pernah baca Al-Quran, sudah baca Quran, sudah tamatkan Al-Quran? Qala na'am, kata orang itu, ya. Qal wajadta fi salatal maghrib thalathan, kalau iya kamu sudah tamatkan Al-Quran, ada enggak kamu menemukan di dalam Al-Quran salat maghrib itu 3 rakaat? Wa salatal isya arba'an, wa salatal ghadati raka'atain, wal ula arba'an, wal asra arba'an. Kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ada enggak kamu temukan dalam Al-Quran? Qala la, kata orang itu, enggak.
Qal, kata Imran bin Husain, fa'amman akhadtum hadha sya'n. Terus dari mana kamu belajar ini? Kamu sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dari mana kalian dapat? Alastum akhadtumuhu anna, bukankah kalian mengambilnya, mempelajarinya dari kami? Wa akhadnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengambilnya, mempelajarinya dari Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW, tidak ada dalam Al-Quran rincian seperti itu. Kemudian lanjutnya, awajadtum fi kulli arba'ina dirhaman dirham wa fi kulli kadza wa kadza syad. Dia lanjutkan tentang masalah zakat. Ada tidak rincian tentang masalah zakat? Kalau seandainya kalian punya sekian dirham, maka sekian dirham dizakatkan. Kalau seandainya kalian punya sekian kambing, maka sekian kambing yang dizakatkan. Wa fi kulli kadza wa kadza ba'ir kadza. Kalau seandainya kalian punya unta sekian, maka sekian yang dizakatkan. Awajadtum fil Qur'an? Adakah kalian temukan itu dalam Al-Qur'an? Rincian tentang masalah zakat? Qala la. Tidak ada. Dan memang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya perintahkan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Rinciannya tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala ancam orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyembunyikan zakat emas dan peraknya tidak ditunaikan, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rincian tidak ada di dalam Al-Quran. Maka kata mereka, la, tidak ada kami temukan di dalam Al-Quran. Qal, fa'amman akhadtum hadha? Dari mana kalian dapatkan rincian tentang masalah zakat? Akhadnahu an Rasulillah SAW wa akhadtumuhu anna. Kami mempelajari tentang rincian zakat itu dari Nabi SAW, dan kalian belajar kepada kami. Qal, fahal wajadtum fil Qur'ani wal yattawafu bil baitil atiq? Adakah kalian baca di dalam Al-Quran wal yattawafu bil baitil atiq? Itu dan tawaflah di Baitul Atiq, itu Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Wajadtum hadha tufu sab'an warka'u raka'atain khalfal maqam. Kemudian apakah kalian temukan di dalam Al-Quran? Tawaflah kalian 7 putaran, kemudian selesai tawaf salat 2 rakaat di belakang maqam. Awajadtum hadha fil Quran? Adakah kalian temukan rincian tawaf di dalam Al-Quran seperti itu? Amman akhadtumuh? Dari mana kalian belajar? Sehingga kalian sekarang tawaf, kalau tawaf 7 putaran, selesai tawaf, kalian salat di belakang makam. Dari mana kalian ambil? Dari mana kalian pelajari kalau ia cukup pakai Al-Quran saja? Alastum akhadtumuha anna wa akhadnahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian mempelajarinya dari kami dan kami mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita untuk berlepas diri dari hadis, dari sunnah di dalam memahami agama ini, memahami Al-Quran. Kita butuh kepada Al-Quran, kita butuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam masalah muamalah. Awajadtum fil Quran la jalab wala janab wala syighar fil Islam. La jalab wala janab, ini dalam masalah muamalah, itu zakat, atau dalam perlombaan-perlombaan. Wala syighara fil Islam, ini masalah pernikahan. Rincian seperti ini apakah ada ditemukan di dalam Al-Quran? Tidak ada ditemukan di dalam Al-Quran. Terus dari mana kita tahu sehingga kita bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Kemudian dari mana kita bisa membayar zakat fitrah? Setiap selesai puasa Ramadan, baik 2,5 kilo
atau 2,75 atau 3 kilo, terlepas dari khilaf para ulama tentang ukuran sa' yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rincian di dalam Al-Qur'an. Semua itu dirinci di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya la ghina lil Qur'ani 'anis sunnah. Al-Qur'an tidak mungkin berlepas dari as-sunnah. Sangat membutuhkan sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an seperti yang telah kita bacakan tadi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Qur'an agar engkau menerangkannya, menjelaskannya. Maka kalau seandainya kita tidak mau untuk mempelajari hadis Nabi SAW, tidak mau melihat sunnah-sunnah Nabi, melihat hadis-hadis Nabi SAW, maka tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Ini la ghina lil Qur'ani 'anis sunnah. Al-Quran butuh kepada sunnah. Selanjutnya kata beliau, wa an Alqamata an Abdullah radhiyallahu anhu qal, dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, la'anallahu al-washimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirat khalqallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa? Yang pertama yang menato. Yang kedua yang minta untuk ditato. Menato ya Pak, yang tubuh ini ditato. Ditusuk-tusuk pakai jarum, kemudian setelah itu dimasukkan cuma tinta atau apanya lah untuk menutupinya nanti sehingga berbekas. Ini tato. Dilaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya. Ada enggak orang yang menato badan yang dilaknat oleh Nabi itu? Ada enggak orang melakukannya? Ada Pak ya? Ada. Ini subhanallah. Ditandanya masih banyak kejahilan, masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang belum mengetahui ajaran agamanya, padahal perbuatan itu dilaknat oleh Nabi SAW, dilaknat oleh Allah, akan tapi dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dilakukan oleh kaum muslimin. Ini tandanya masih banyak kaum muslimin yang belum mengetahui agamanya dengan baik, ajaran agamanya dengan baik. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk mau belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bisa dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, dapat menjadi penuntun kita. Karena kalau bukan untuk menjadi penuntun kita, tidak ada manfaatnya kita belajar, tidak ada manfaatnya kita membaca Al-Quran atau sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Kita berupaya untuk kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau nabinya, kita berupaya untuk kita amalkan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita tinggalkan. La'anallahu al-washimat
wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat. Ini juga perbuatan lain yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini dilaknat? Itu mengikir gigi, bukan, kalau gimana kalau seandainya giginya misalnya, mohon maaf, maju ke depan sedikit, kemudian setelah itu diluruskan, dibehel. Kalau seandainya itu adalah penyakit yang merusak, yang membuat mata tidak nyaman, untuk melihat, maka itu dianggap penyakit. Sehingga kalau seandainya dikasih behel untuk diluruskan, insya Allah tidak masalah dia. Tapi yang sudah diapakan oleh Allah SWT bagus-bagus saja, kemudian setelah itu dirubah-rubah lagi. Mughayyirat khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pokok pembahasan dalam bab ini, fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad, maka sampailah perkataan Abdullah ini kepada seorang wanita dari Bani Asad. Yuqallaha Ummu Ya'qub, dikatakan nama dia adalah Ummu Ya'qub panggilannya. Faja'at, dia datang kemudian berkata, innahu balaghani annaka la'anta kaita wa kaita, saya dengar engkau melaknat begini begini begini. Faqal, kata Abdullah, wa ma li la al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah. Mana mungkin saya tidak akan melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW yang melaknat, Al-Quran yang mengatakan bahwasanya orang seperti itu terlaknat, maka tidak mungkin saya mengatakan tidak terlaknat. Saya hanya mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran. Faqalat, kata wanita itu, laqad qara'tu ma bainal lawhain fama wajadtu fi ma taqul. Saya sudah baca Al-Quran semuanya, sudah saya tamatkan, dan saya tidak ada menemukan di dalam Al-Quran apa yang kau katakan tadi, bahwasanya Allah SWT, Rasulullah SAW melaknat orang yang menato atau yang minta ditato atau yang merubah ciptaan Allah SWT, merubah giginya. Tidak ada saya temukan di dalam Al-Quran, padahal saya sudah tamatkan Al-Quran. Kata Abdullah, qal la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi, kalau memang betul engkau telah membaca, menamatkan Al-Quran, pasti engkau telah menemukannya. Ama qara'ti wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bukankah engkau pernah membaca, kalau ia sudah tamat Al-Quran, apa yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Qalat bala, kata wanita itu, iya betul, itu kalau yang itu pernah saya baca memang. Qal, kata beliau, fa innahu naha anhu, kalau begitu ketahuilah yang dilaknat tadi Nabi SAW yang telah melaknatnya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Kalau seandainya Nabi SAW melaknat, berarti melarang, maka berarti itu sama juga dengan larangan Al-Quran. Statusnya sama dengan Al-Quran melarang. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Allah yang mengatakan apa yang datang dari Rasul maka ambil. Nah, ini datangnya dari siapa? Laknat itu, Allah melaknat ini, Allah melaknat, datangnya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Al-Quran berpesan, apa yang datang dari Rasul ambil, maka ambil.
Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan, maka tinggalkan. Artinya bukan hanya melihat apa yang ada di lembaran mushaf saja, kemudian setelah itu yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak perlu kita lihat, tidak perlu kita ambil, tidak. Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kedua-duanya sama-sama harus kita ambil, sama-sama harus kita pelajari, kita pedomani. Wa qala Yahya ibnu Abi Katsir, dan berkata Yahya ibnu Abi Katsir, ini salah seorang ulama dari generasi tabi'in junior, yang sebagian mengatakan wafat pada tahun 129 Hijriyah. Ada juga yang mengatakan 132 Hijriyah. Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah mengatakan, as-sunnatu qadiyatun 'ala al-Qur'an wa laysa al-Qur'anu biqadin 'ala sunnah. Al-Quran qadiyatun 'ala as-sunnah, qadiyatun 'ala al-Quran. Apa maksud qadiyah? Itu tufassir, menafsirkan. Al-Quran, as-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran. Makanya Al-Quran membutuhkan sunnah. Al-Quran membutuhkan sunnah. Makanya dikatakan oleh Al-Baihaqi ketika menjelaskan perkataan Yahya ibn Abi Katsir, wa ma'na dzalika anna sunnata ma'al kitab uqimat maqamal bayan 'anillah. Artinya bahwasanya sunnah kedudukannya bersama Al-Quran itu adalah sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim la anna syai'an minas sunan yukhalif al-kitab. Bukan berarti bahwasanya ada sunnah Nabi yang menyelisih Al-Quran. Tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Wa qala Hasan ibnu Atiyah, kata beliau selanjutnya hafizahullah, dan berkata Hasan bin Atiyah, kana Jibril yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yanzilu alaihi bil Quran. Kata Hasan bin Atiyah, Jibril turun kepada Nabi SAW menyampaikan sunnah sebagaimana dia turun kepada Nabi SAW menyampaikan Al-Quran. Jadi yang menyampaikan sunnah kepada Nabi itu adalah Jibril juga melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Makhul, dan Makhul berkata, Al-Quran ahwaj ila sunnati minas sunnati ila Al-Quran. Al-Quran sangat membutuhkan sunnah. Sangat membutuhkan sunnah, membutuhkan hadis Nabi SAW. Wa an Ya'la ibn Hakim an Sa'id bin Jubair annahu haddatha yawman bi hadithin Nabi SAW faqala rajulun fi kitabillah ma yukhalifu hadha qala ala arani uhaddithuka an Rasulillah SAW wa ta'ridu fihi bi kitabillah kana Rasulullah SAW a'lam bi kitabillah mink. Artinya dari Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau suatu ketika menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Jubair menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang mengatakan, tapi di dalam Al-Qur'an ada yang bertentangan berarti dengan hadis ini. Dia membenturkan, mempertentangkan Al-Qur'an dengan hadis. Qal, kata Sa'id bin Jubair, ala arani uhadithuka an Rasulillah wa ta'rid fihi bi kitabillah. Masa saya menyampaikan kepada engkau hadis Nabi SAW kemudian engkau benturkan, engkau seolah-olah engkau tabrakkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW a'lam bi kitabillah mink. Tidak mungkin sunnah
bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi SAW lebih paham tentang Al-Quran daripada kamu. Jadi tidak akan mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Wa akhraja Ibnu Sa'ad fi at-Tabaqat min tariq Ikrimah an Ibn Abbas anna Ali bin Abi Talib arsalahu ila al-Khawarij faqala idhhab ilaihim fakhasimhum wa la tuhajjuhum bil Qur'ani fa innahu dhu wujuh walakin khasimhum bis sunnah. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Ali bin Abi Talib ketika dia menjadi khalifah mengutus Abdullah bin Abbas untuk menemui sekelompok orang yang membelot dari Ali bin Abi Talib yang disebut dengan Khawarij. Jadi ketika itu Ali yang ditunjuk radhiyallahu anhu menjadi pemimpin khalifah, kemudian setelah itu ada sekelompok orang yang tidak senang, akhirnya dia membelot, tidak mau mengakui Ali bin Abi Talib. Orang yang tidak mau mengakui pemimpin yang sudah ditunjuk dengan sah, pemimpin yang sah, baik yang ditunjuk atau yang sudah menguasai suatu negeri, kemudian memimpin, yang tidak mau tunduk kepada pemimpin itu namanya Khawarij. Yang membangkang, membelot, itu namanya Khawarij. Nah, Ali bin Abi Talib ketika itu mengutus Abdullah bin Abbas untuk menemui mereka. Yang jumlah mereka ketika itu ribuan orang. Maka pesan Ali bin Abi Talib kepada Abdullah bin Abbas, idhhab ilaihim fakhasimhum. Pergilah engkau, karena waktu itu Abdullah bin Abbas yang minta, biar saya temui dia wahai Amirul Mukminin. Enggak, jangan. Kemudian setelah itu karena Abdullah bin Abbas meminta, ngotot agar dia diizinkan untuk menemui orang-orang itu, maka diizinkanlah. Berangkatlah, pergilah, temuilah mereka dan terangkan kepada mereka. Wala tuhajjum bil Quran, jangan engkau berhujjah dengan mereka dengan Al-Quran saja. Kenapa? Karena Al-Quran itu pemahamannya bisa begini, bisa begitu nanti. Bisa saja mereka memutarbalikkannya, membawanya, menggiringnya kepada pemahaman yang sesuai dengan mereka. Walakin khasimhum bis sunnah, kan tapi lawan mereka dengan sunnah. Lawan mereka dengan sunnah. Jadi Al-Quran yang disampaikan itu jelaskan kepada mereka dengan sunnah Nabi SAW. Sampaikan kepada mereka penjelasan-penjelasan Al-Quran itu dengan sunnah Nabi SAW. Karena kalau seandainya hanya dengan Al-Quran saja, mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran juga, hafal Quran. Mereka orang-orang yang rajin beribadah juga, akan tetapi mengabaikan sunnah Nabi SAW. Maka debat mereka, jelaskan kepada mereka dengan sunnah Nabi SAW. Maka berangkatlah Abdullah bin Abbas, kemudian setelah itu bertemu dengan mereka, kemudian setelah itu mereka pun berdialog dengan Abdullah bin Abbas, disampaikanlah beberapa kritikannya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Setelah disampaikan, kemudian setelah itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, didebat apa yang perlu untuk didebatnya, sampai akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka dan rujuk, bertobat kembali kepada Amirul Mukminin. Dikatakan jumlah mereka ada 2.000-an yang tobat waktu itu, ada yang mengatakan jumlah mereka 4.000-an. Ini masyaallah ikhwan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya sunnah. Maka di dalam belajar agama tidak mungkin kita berlepas dari as-sunnah. Tidak mungkin untuk menjauh dari as-sunnah, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, as-sunnatu tufassirul kitab wa tu'arrif al-kitab wa tubayyinuhu. As-sunnah, hadis Nabi SAW itu menafsirkan, menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran. Mana yang tidak jelas dari ayat-ayat Allah SWT, maka dijelaskan di dalam Al-Quran. Mana yang perlu untuk dirincikan di dalam Al-Quran, maka dirincikan di dalam hadis Nabi SAW. Seperti yang kita contohkan tadi, di antaranya salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa, kutiba alaikumus shiyam
Kemudian rincian-rincian puasa, bagaimana orang berpuasa, apa yang membatalkan puasa, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW lebih banyak, lebih detail. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita belajar agama, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ini tidak mungkin untuk kita pisahkan, tidak mungkin untuk kita tinggalkan salah satunya. Al-Qur'an yang kita ambil kemudian kita tinggalkan sunnah, atau sunnah kita tinggalkan kemudian kita pakai Al-Qur'an saja, tidak mungkin. Kedua-duanya harus kita ambil, harus kita pedomani, harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin yang dapat kita baca dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.